Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, namaku Sabrina Trinahak. Aku dari kelas 5 MI Sakarya. Aku akan menceritakan sebuah kisah Nabi. Kisah tersebut berjudul Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Pada suatu hari, burung hudhud Nabi Sulaiman pergi melintasi negeri Saba. Di sana dia melihat bahwa negeri Saba merupakan negeri yang sangat makmur. Negeri tersebut juga sangat kaya raya, juga dipimpin oleh ratu yang sangat bijaksana. Akan tetapi ada satu yang aneh. Kerajaan tersebut bukannya menyembah Allah SWT, justru menyembah dan mengagungkan matahari. Begitu melihat pemandangan tersebut, sang burung hudhud pergi kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk melaporkannya. Setelah mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman lalu menuliskan sebuah surat untuk ratu dari negeri Saba. Ratu tersebut bernama Ratu Balqis. Isi surat tersebut adalah ajakan untuk berhenti menyembah matahari dan mulai bertaubat lalu menyembah Allah SWT. Beliau menuliskan suratnya dengan sangat sopan. Lalu dia meminta burung hudhudnya untuk mengirimkan surat tersebut. Wahai hudhud, kirimkanlah surat ini kepada Ratu Balqis dan minta dia untuk segera membalas pesanku. Baik, yang mulia. Setelah burung hudhud memastikan Ratu Balqis membacanya, dia mendengarkan sedikit percakapan dari Ratu Balqis dan para menterinya. Apa yang harus kita lakukan, wahai menteri-menteriku? Menurutku, Raja Sulaiman bukanlah raja yang biasa. Bahasa yang dituturkannya amatlah sopan. Mendengar hal tersebut, salah seorang menteri berkata, bagaimana jika kita berperang? Tapi Ratu Balqis menolak ajakan tersebut, karena seperti yang dikatakannya tadi, menurutnya Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman bukanlah orang yang biasa. Kemudian salah seorang menteri berkata, bagaimana jika kita mengirimkan hadiah dan berkata bahwa kita tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan negeri Saba, yaitu matahari. Aku setuju, itu ide yang bagus. Kemudian hadiah dikirimkan kepada Nabi Sulaiman. Tetapi begitu hadiah tersebut tiba pada Nabi Sulaiman, beliau marah dan bangkit dari duduknya. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menginginkan aku hadiah. Sesungguhnya yang Tuhanku berikan kepadaku jauh lebih banyak dari yang Dia berikan kepadamu, dan kau tidak sepatutnya bangga dengan hal itu. Hendaklah kau bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan kita semua yang maha adil dalam memberi rezeki. Begitulah bagaimana utusan Ratu Balqis kembali ke negeri Saba dengan hadiah yang sama, tanpa sepeser pun diterima oleh Nabi Sulaiman. Yang mulia, Raja Sulaiman tidak menerima hadiah yang engkau berikan, ucap utusan tersebut. Ratu Balqis berpikir sebentar. Apa? Selanjutnya, Nabi Sulaiman berdiskusi dengan burung hudhudnya lagi. Wahai hudhud, apakah yang disukai oleh Ratu Balqis dari negeri Saba? Sang hudhud menjawab, istana dan singgasana yang megah yang mulia. Kemudian Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada bala tentaranya, siapakah di antara kalian semua yang mampu membangun istana dengan singgasana yang megah di dalamnya untuk Ratu Balqis? Bangsa jin dari bala tentaranya berkata, kami akan membangun istana dan singgasana itu bahkan sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Lalu beberapa ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, kami akan membawakan keduanya bahkan sebelum engkau mengadipkan matamu yang mulia. Ucapan bala tentaranya telah terbukti, dan untuk itu Nabi Sulaiman amat bersyukur dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya ini adalah nikmat Tuhanku yang lainnya, dan barang siapa ia bersyukur, maka ia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa ia tidak bersyukur, maka ia rugi untuk dirinya sendiri.
Undangan kunjungan untuk Ratu Balkis pun dikirimkan, dan begitu Ratu Balkis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, dia terkagum-kagum melihat kemakmuran dan kekayaan negeri tersebut. Melihat itu, Nabi Sulaiman lalu berkata, "Mari kita berkeliling." "Baiklah, tentu yang mulia." Setelah berkeliling, Nabi Sulaiman bertanya kembali kepada Ratu Balkis, "Seperti inikah istanamu yang sangat engkau banggakan itu?" Ratu Balkis lalu tersipu malu. "Sepertinya iya." Lalu, tanpa sadar, ia menatap ke bawah dan melihat ada banyak ikan-ikan yang berenang di bawah kakinya. Melihat itu, Ratu Balkis lalu menjebak gaunnya agar itu tidak basah. Tapi kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya itu hanyalah kolam ikan-ikan yang berenang dan dilapisi oleh kaca. Inilah nikmat Tuhanku yang dia berikan kepadaku." Ratu Balkis lalu tersenyum malu. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang teguh, "Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan mulai saat ini dan seterusnya aku akan menyembah Allah SWT dan berhenti mengagungkan matahari. Begitu juga dengan rakyatku di negeri Sabah." Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk menjadi semakin taat kepada Allah. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.